Pernikahan Aira yang awalnya penuh cinta hancur berkeping-keping ketika ia menemukan suaminya, Reza, berselingkuh dengan wanita lain. Dengan hati yang hancur, Aira merencanakan balas dendam yang tak terduga. Mendekati Arman, kakak Reza, untuk membuat suaminya merasakan rasa sakit yang sama. Namun, di tengah rencana itu, Aira terjebak dalam dilema antara dendam yang membara dan cinta baru yang tulus. Akankah Aira berhasil melupakan luka masa lalu dan menemukan kebahagiaan sejati? Atau justru dendamnya akan menghancurkan segalanya? Sebelum kita mulai, Nova ingin mendoakan semoga bunda-bunda pendengar setia selalu diberi pahala yang berlimpah, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan tiada akhir. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1, awal dari sebuah dendam. Aira dulu berpikir pernikahannya adalah kisah cinta sempurna. Reza, suaminya, adalah pria yang selama ini ia impikan. Penyayang, perhatian, dan tampak begitu mencintainya. Kehidupan mereka dipenuhi tawa, momen manis, dan janji-janji untuk selalu bersama. Namun, semuanya berubah ketika Aira tanpa sengaja melihat pesan singkat di ponsel Reza suatu malam. Pesan itu berasal dari seorang wanita, dengan nada mesra yang tak bisa disangkal. Hati Aira seperti terhenti, matanya terpaku pada layar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya salah paham. Malam itu, Aira tidak langsung mengonfrontasi Reza. Ia memilih menunggu, berharap rasa sakit di dadanya hanyalah sementara. Tapi, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya, semakin banyak hal yang tidak masuk akal mulai terlihat. Reza yang dulu selalu pulang tepat waktu kini sering terlambat tanpa alasan yang jelas. Aroma parfum asing yang tidak dikenalnya sesekali tercium dari pakaian suaminya. Tatapan hangat Reza perlahan berubah menjadi dingin, seperti ada dinding tak terlihat yang mulai memisahkan mereka. Ketakutan Aira berubah menjadi kecurigaan. Ia mulai mengingat kembali bagaimana Reza akhir-akhir ini sering menyalahkannya atas hal-hal kecil. "Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan," kata Reza suatu malam, setelah Aira mempertanyakan perubahan sikapnya. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Aira. Bukankah selama ini ia bekerja keras untuk mendukung mereka berdua? Bukankah ia melakukan semuanya demi masa depan bersama? Pada akhirnya, Aira tak bisa lagi menyangkal. Ketika ia melihat Reza berbisik mesra di telepon sambil tersenyum, semuanya menjadi jelas. Malam itu, ketika Reza tertidur lelap, Aira duduk di sudut kamar, menangis dalam diam. Perasaan cinta yang selama ini menjadi fondasi hidupnya kini terasa hancur berkeping-keping. Dalam hatinya, tumbuh benih dendam yang perlahan membakar. Namun, Aira bukan wanita lemah yang hanya bisa menangis. Di tengah rasa sakitnya, ia membuat keputusan yang mengubah segalanya. Jika Reza bisa dengan mudah mengkhianatinya, maka ia juga akan menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa diremehkan. "Aku akan membalasmu, Reza," bisiknya di dalam hati. Dan dalam pikirannya, hanya ada satu orang yang mampu membuat Reza menyesali segalanya. Arman, kakak kandungnya yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga. Bagian 2, di balik rahasia yang tersembunyi. Aira mulai menjalankan rencananya dengan hati-hati. Ia tahu, jika ingin membalas Reza, ia harus memiliki bukti nyata untuk memastikan bahwa semua dugaannya benar. Diam-diam, ia menyelidiki setiap gerak-gerik Reza. Ia membuka ponsel suaminya ketika Reza sedang mandi, membaca pesan-pesan dari wanita bernama Citra yang tampaknya adalah sosok di balik semua ini. Isi pesan itu membuat dadanya bergemuruh, penuh kemarahan dan sakit hati. "Aku kangen kamu," tulis wanita itu, disertai emoji hati. Dan yang paling menyakitkan, Reza membalas dengan penuh kasih sayang, seolah-olah Aira tidak pernah ada. Tidak cukup dengan membaca pesan, Aira mulai melangkah lebih jauh. Ia mengikuti Reza ketika suaminya mengaku ada lembur di kantor. Malam itu, ia melihat sesuatu yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaannya. Dari dalam mobil yang ia parkir di sudut jalan, ia melihat Reza berjalan keluar dari sebuah restoran dengan Citra. Wanita itu tampak memeluk lengan suaminya dengan manja, sementara Reza hanya tersenyum puas. Mata Aira basah oleh air mata, tetapi ia menahan diri agar tidak keluar dari mobil. Ia tahu, ini bukan saatnya untuk konfrontasi. Pulang ke rumah, Aira duduk di meja makan,
memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Ia ingat hari itu, bagaimana Reza bersumpah untuk mencintainya dalam suka dan duka. Tapi sekarang, janji itu hanyalah kata-kata kosong. Aira menggenggam gelas air di tangannya begitu erat hingga retak, nyaris pecah. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja, gumamnya dengan suara bergetar. Rencana Aira semakin matang ketika ia mulai mendekati Arman, kakak Reza. Arman adalah pria yang sangat berbeda dari adiknya. Dia adalah sosok yang serius, tegas, dan memiliki reputasi sebagai pengusaha sukses. Aira tahu, jika ada seseorang yang bisa membuat Reza merasa kalah, itu adalah Arman. Ia mulai mencari alasan untuk bertemu dengan Arman, berpura-pura meminta nasihat bisnis. Awalnya, Arman tampak curiga dengan pendekatan Aira, tetapi seiring waktu, ia mulai membuka diri. Namun, semakin Aira mendekati Arman, semakin ia merasakan perasaan yang rumit. Arman, meski terkesan dingin, memiliki sisi lembut yang tidak pernah ia lihat pada Reza. Ia mulai bertanya-tanya, apakah balas dendam ini benar-benar layak dilakukan? Tetapi setiap kali ia teringat senyum Reza bersama Citra, kebenciannya kembali menguat. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, membuat Reza merasakan rasa sakit yang sama seperti yang ia alami. Bagian 3. Kejujuran yang menyakitkan. Aira memutuskan sudah waktunya untuk menghadapi Reza. Ia tak lagi mampu menahan rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, ketika Reza pulang larut seperti biasa, Aira duduk di ruang tamu dengan ekspresi dingin. "Kita perlu bicara," katanya dengan nada datar. Reza yang terlihat lelah hanya mengangguk. Namun matanya menghindari tatapan Aira. Seolah ia tahu apa yang akan dibicarakan, tetapi tak punya keberanian untuk menghadapinya. Dengan tangan gemetar, Aira meletakkan ponsel Reza di atas meja. Ia telah mencetak foto-foto Reza bersama Citra dan menaruhnya di samping ponsel itu. "Jelaskan ini, Reza," katanya, suaranya bergetar antara marah dan terluka. Reza terdiam. Wajahnya berubah pucat. Tetapi alih-alih meminta maaf, ia malah menyalahkan Aira. "Kamu terlalu sibuk, Aira. Kamu lebih peduli dengan pekerjaan daripada suamimu," ucapnya dingin. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di hati Aira. Tangis Aira pecah, tapi ia segera menghapus air matanya. "Jadi, ini salahku? Aku bekerja keras demi kita, demi masa depan kita. Dan balasannya, kamu mengkhianatiku?" serunya, suaranya meninggi. Namun, Reza tetap bersikeras menyalahkannya. Tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya kebanggaan yang menyakitkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aira merasa benar-benar sendirian, meskipun Reza duduk tepat di hadapannya. Kehancuran hati Aira semakin menjadi ketika Reza mengakui bahwa ia sudah lama ingin mengakhiri pernikahan mereka. "Aku sudah tidak mencintaimu, Aira. Citra memberiku kebahagiaan yang kamu tidak bisa berikan," katanya tanpa ragu. Aira menatapnya dengan mata yang dipenuhi air mata, seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh. Semua kenangan, cinta, dan pengorbanan mereka selama ini terasa sia-sia. Namun, di balik kesedihannya, ada nyala kecil yang terus membakar. Aira berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan Reza menghancurkannya. Ia akan bangkit, dan ia tahu siapa yang akan membantunya melakukan itu. Arman. Kakak laki-laki Reza adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Reza menyesal atas semua ini. Aira meninggalkan ruang tamu dengan kepala terangkat, meski hatinya masih hancur berkeping-keping. Bagian 4. Dendam dan pilihan yang sulit. Kedekatan Aira dengan Arman semakin intens. Mereka sering bertemu di luar untuk membahas rencana bisnis, yang sebenarnya hanya alasan Aira untuk menghabiskan waktu dengannya. Arman, yang awalnya curiga, mulai mempercayai Aira. Di sisi lain, Aira semakin terpesona oleh ketulusan dan kejujuran Arman. Ia merasa bahwa Arman adalah sosok pria yang selama ini ia butuhkan, bukan Reza. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, ia mengingat tujuan utamanya, balas dendam. Sebuah titik balik terjadi ketika Arman mengundangnya ke rumah keluarganya untuk makan malam. Reza juga hadir di sana, dan ketegangan di antara mereka terasa begitu tebal. Sepanjang malam, Aira berusaha menjaga ekspresi tenang, meskipun melihat Reza dan senyum palsunya membuat darahnya mendidih. Saat itu,
Ia sadar bahwa Reza tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang telah dilakukannya. Itu membuat tekad Aira semakin kuat. Namun, rencana Aira tidak berjalan mulus. Suatu malam, Arman mengonfrontasinya. "Aira, apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku?" tanyanya. Suaranya penuh kecurigaan. Aira terdiam. Ia mencoba menyangkal, tetapi tatapan tajam Arman membuatnya sulit untuk berbohong. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku hanya butuh seseorang yang bisa mendukungku." Tapi Arman tidak puas dengan jawaban itu. "Apa ini tentang Reza?" tanyanya. Suaranya meninggi. Pertengkaran itu menjadi sangat emosional ketika Aira, yang sudah kelelahan secara mental, akhirnya mengakui kebenarannya. "Ya, ini tentang Reza. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya kehilangan. Seperti aku kehilangan segalanya karena dia." Serunya, air mata mengalir deras di wajahnya. Arman terdiam, menatap Aira dengan campuran kemarahan dan kekecewaan. "Jadi aku hanya alat balas dendam bagimu?" tanyanya lirih. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih meninggalkan Aira, Arman memutuskan untuk tetap berada di sisinya. "Aku tidak tahu apa yang telah Reza lakukan padamu, tapi aku bisa melihat betapa hancurnya kamu. Aku tidak ingin menjadi bagian dari dendam, Aira, tapi aku juga tidak ingin melihatmu terus menderita," katanya dengan suara lembut. Kata-kata itu menghancurkan pertahanan terakhir Aira. Di saat itu, ia mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, balas dendam bukanlah jawaban yang ia cari. Bagian 5. Antara cinta dan dendam. Setelah pertengkaran besar itu, Aira merasa hancur. Ia duduk di apartemennya, memandangi jendela yang memantulkan bayangan dirinya yang tampak lelah dan rapuh. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalanya, "Aku tidak ingin menjadi bagian dari dendam, Aira, tapi aku juga tidak ingin melihatmu terus menderita." Untuk pertama kalinya, Aira merasa kehilangan kendali atas rencananya. Ia mulai mempertanyakan apakah balas dendam ini benar-benar akan membawanya kebahagiaan, atau malah menghancurkan dirinya lebih dalam. Namun, Aira tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Arman, dengan semua kelembutan dan perhatiannya, telah membuatnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dihargai. Di sisi lain, bayangan Reza yang tersenyum bahagia bersama Citra masih menghantui pikirannya. Ia merasa terperangkap di antara cinta baru yang tulus dan kebencian lama yang menggerogoti hatinya. Konflik dalam dirinya mencapai puncaknya ketika Reza tiba-tiba datang ke apartemennya suatu malam. "Aku tahu kamu dekat dengan Arman," katanya dengan nada penuh kemarahan. Reza tampak terguncang, seperti pria yang mulai kehilangan kontrol. "Apa yang kamu lakukan, Aira? Kamu mencoba menghancurkan keluargaku?" tuduhnya. Aira berdiri dengan tenang, menatap suaminya yang dulu begitu ia cintai, tapi kini hanya membuatnya muak. "Keluarga? Kamu sudah menghancurkan itu lebih dulu, Reza," jawabnya dingin. Pertengkaran mereka begitu sengit, hingga hampir membuat Reza kehilangan kesabaran. Namun, Arman tiba-tiba muncul di apartemen Aira. Ia berdiri di pintu, menatap adiknya dengan ekspresi penuh amarah. "Cukup, Reza. Berhenti menyalahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri," katanya tegas. Untuk pertama kalinya, Reza terlihat kalah. Ia tidak melawan, hanya memalingkan wajah sebelum pergi dengan langkah berat, meninggalkan Aira dan Arman dalam keheningan yang mencekam. Setelah kepergian Reza, Aira jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. "Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, Arman. Aku hanya ingin membuatnya merasakan apa yang aku rasakan," katanya dengan suara penuh isak tangis. Arman mendekat, memegang tangannya dengan lembut. "Balas dendam tidak akan membuatmu merasa lebih baik, Aira. Tapi aku di sini, jika kamu butuh seseorang untuk membantumu melupakan semua ini," katanya. Di momen itu, Aira merasa untuk pertama kalinya ia bisa bernapas lega, meski hanya sedikit. Bagian 6. Cinta menghapus luka. Hari-hari setelah kejadian itu, Aira mencoba membuka hati untuk kebahagiaan baru. Ia mulai menjauhkan dirinya dari Reza dan semua kenangan pahit yang menyertainya. Namun, luka itu tidak mudah hilang. Setiap kali ia melihat foto pernikahan yang masih tergantung di dinding apartemennya, ia merasakan dorongan untuk melepaskan semuanya, tapi juga ketakutan akan apa yang akan terjadi setelahnya. Arman tetap berada di sisinya.
memberikan dukungan tanpa tekanan. Ia tidak pernah memaksa Aira untuk melupakan atau menerima dirinya. Sebaliknya, ia menjadi pendengar yang setia, seseorang yang memberi ruang bagi Aira untuk menyembuhkan diri. Kamu tidak perlu terburu-buru, Aira. Aku di sini untukmu, apapun yang terjadi, katanya suatu hari ketika mereka berjalan-jalan di taman. Kata-kata itu membuat Aira merasa dihargai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun pernikahannya dengan Reza. Sementara itu, Reza mulai merasakan dampak dari keputusannya. Kehidupan bersama Citra ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Wanita itu tidak peduli pada masalahnya, hanya mengejar keuntungan dari hubungan mereka. Reza merasa kosong, kehilangan arah. Ia mencoba menghubungi Aira beberapa kali, tapi Aira tidak lagi mau mendengarkan. Ia tahu, jika ingin melanjutkan hidup, ia harus menutup pintu untuk masa lalunya. Puncaknya terjadi ketika Aira mengajak Arman ke sebuah acara keluarga. Itu adalah langkah besar bagi Aira, karena itu berarti ia sudah siap untuk menunjukkan bahwa ia telah melepaskan Reza sepenuhnya. Malam itu, di depan seluruh keluarga, termasuk Reza, Aira berdiri dengan percaya diri. Ia memperkenalkan Arman sebagai seseorang yang telah membantunya melewati masa-masa sulit. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Aku memilih untuk melihat ke depan, bersama seseorang yang menghargai aku apa adanya, katanya. Reza hanya bisa menunduk. Ia tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang berharga, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Sementara itu, Aira merasa beban berat yang selama ini ia pikul mulai terangkat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari bayangan Reza, dan ia siap untuk memulai hidup baru dengan Arman di sisinya. Bagian 7. Awal baru untuk kebahagiaan. Setahun kemudian, Aira dan Arman resmi menikah dalam sebuah upacara kecil yang penuh kehangatan. Tidak ada kemewahan, hanya keluarga dan teman-teman dekat yang hadir. Aira mengenakan gaun sederhana, namun wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tulus. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam dendam atau rasa sakit. Bersama Arman, ia menemukan cinta yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di akhir upacara, Reza datang secara mengejutkan. Ia tidak diundang, tapi ia berdiri di sudut ruangan dengan wajah penuh penyesalan. Ketika semua orang pergi, ia mendekati Aira. "Aku hanya ingin minta maaf," katanya dengan suara lirih. Aira menatapnya, tapi kali ini tanpa kemarahan. "Aku sudah memaafkanmu, Reza. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu," jawabnya dengan tenang. Reza mengangguk dan pergi, meninggalkan Aira dengan perasaan lega. Ia tahu, ia telah melepaskan semuanya. Arman membawa Aira ke balkon setelah tamu terakhir pergi. Mereka berdiri bersama, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. "Aku tidak pernah berpikir hidupku akan seperti ini," kata Aira dengan senyum kecil. Arman merangkulnya erat. "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Aira. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari itu," balasnya. Dalam pelukan Arman, Aira merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Kini, Aira memulai kehidupan baru yang penuh harapan. Ia tidak lagi membiarkan luka masa lalu mengendalikan dirinya. Dengan Arman di sisinya, ia tahu bahwa masa depannya akan dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Balas dendam mungkin telah menjadi awal dari perjalanannya, tapi cinta yang sejati menjadi akhir yang menghapus semua luka. Dan dengan itu, kisah Aira berakhir dengan kebahagiaan yang layak ia dapatkan.